the stars collide. She gave my soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Windy Astuti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Sekarang kita akan membahas materi mengenai relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, atau secara lebih rinci. Sedangkan untuk definisi relasi yaitu misalkan A dan B dua himpunan tak kosong dan P X, Y adalah kalimat matematika terbuka, maka relasi R dari himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah pasangan terurut A, B, dengan A elemen dari A besar dan B kecil elemen dari B besar, dan P A kecil, B kecil bernilai benar. Beberapa istilah dalam pengertian relasi yaitu ada 5. Yang pertama ada domain, yang kedua ada kodomain, yang ketiga range, yang keempat peta, dan yang kelima prapeta. Untuk domain adalah daerah asal atau daerah definisi fungsi itu. Sedangkan kodomain adalah daerah kawan. Dan range atau daerah hasil adalah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain. Dan peta sama dengan apabila X elemen A, maka peta dari X oleh relasi R adalah Y elemen B, sehingga X, Y elemen R. Dan prapeta sama dengan apabila Y elemen B, maka prapeta dari Y oleh relasi R adalah X elemen A, sehingga X, Y elemen R. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B sama dengan 1, 4, 6, 9. Relasi R merupakan relasi kuadrat dari himpunan A ke himpunan B. Dengan domain A sama dengan 1, 2, 3, kodomainnya B sama dengan 1, 4, 6, 9, dan range-nya yaitu 1, 4, 9. Peta dari satu elemen A oleh relasi R adalah 1, peta dari 2 elemen A oleh relasi R adalah 4, peta dari 3 elemen A oleh relasi R adalah 9, prapeta dari 1 elemen B oleh relasi R adalah 1, prapeta dari 4 elemen B oleh relasi R adalah 2, dan prapeta
peta dari 9 elemen B oleh relasi R adalah 3. Adapun cara menyatakan relasi ialah sebagai berikut, seperti yang tertera pada gambar, yaitu diagram panah. Yang kedua ada diagram kartesius, yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Dan yang keempat yaitu dengan rumus. Yang pertama, diagram panah. Contohnya, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, dan 1, 3, 6, maka relasi yaitu faktor dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Yang kedua, ada diagram kartesius. Contohnya, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan 1, 3, 6. Relasi faktor dari himpunan B dapat dinyatakan dalam kartesius yang tertera pada gambar. Yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Contohnya, diketahui A 1, 2, 3 dan B sama dengan 1, 3, 6. Relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan 1,1, 1,3, 1,6, 2,6, 3,3, dan 3,6. Dan yang keempat yaitu dengan rumus. Contoh, fx sama dengan x ditambah 1, di mana x elemen dari 0, 1, 2, 5, dan fx elemen dari 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian, macam-macam relasi, yaitu ada 5. Yang pertama, refleksi. Yang kedua, simetri. Yang ketiga, transitif. Yang keempat, ekuivalen. Dan yang kelima, balikan atau inverse. Yang pertama, refleksi. Misalkan A, suatu himpunan tak kosong, R, suatu relasi dari A ke A. R disebut relasi refleksi jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A berlaku X, X elemen R. Yang kedua, simetri. Misalkan A suatu himpunan tak kosong, R suatu relasi dari A ke A. R disebut relasi simetri jika dan hanya jika untuk setiap X, Y elemen A berlaku Y, X elemen R. Yang ketiga, transitif. Misalkan A suatu himpunan tak kosong, R suatu relasi dari A ke A disebut relasi transitif jika dan hanya jika untuk setiap X, Y, Z elemen dari A berlaku X, Z elemen dari R. Dan yang keempat, ekuivalen. Misalkan A suatu himpunan tak kosong, R suatu relasi dari A ke A, R disebut relasi ekuivalen jika dan hanya jika R adalah relasi refleksi, simetri, dan transitif. Dan yang kelima yaitu balikan atau inverse. Misalkan A, B dua himpunan, dan R relasi dari A ke B.
Relasi balikan atau inverse dari R ditulis dengan R inverse atau R pangkat min 1 adalah X, Y, di mana Y, X elemen dari R.